gengs. Nah, hari ini sebenarnya aku mau ngajakin kalian semua. Aku lagi aktivitas. Biasanya tuh ngapain? Kalau misalnya aku pagi-pagi ya, pagi-pagi ini sebenarnya dibilang pagi banget juga enggak sih, sekarang udah jam 10-an. Nah biasanya itu aku, karena kalau misalnya pagi banget aku agak sibuk di rumah ya, mengurus rumah, beres-beres dan sebagainya. Terus biasanya aku lanjut jam 10 sampai sore tuh biasanya aku full ngurusin ikan. Nah hari ini aku mau nguras tank Asiatica WS ku yang pas itu pernah aku konten, kan udah kotor banget. Sebenarnya masih nggak apa-apa sih, tapi karena aku gatel aja liatnya, mau sekalian aku kuras. Terus aku mau ngasih makan ikan-ikanku juga, jadi ya kalian ikutin aja ya keseruan kita hari ini. Kira-kira kalau Yums itu di rumah biasanya ngapain sih? Nah, jadi rencana aku mau nguras ini dulu, tapi sebelum aku nguras ya, aku mau ngecek baby-baby dari limbataku. Yang kemarin kan aku update itu yang satunya ya ini aku belum updatein ikan-ikan yang di sini nih, gengs. Jadi sekalian aja ngecek nih. Ini tuh kotor banget. Sebenarnya amannya kalau misalnya kita breeding limbata itu tank segini, terus kayaknya ada filter biofilm gitu, enak kali ya. Atau ya pokoknya biar mengurangi kotoran-kotoran inilah. Karena kan istilahnya sekarang itu kepadatannya udah padat banget kan di sini, nggak cuma 2 ikan indukannya, tapi juga ada anak-anakannya. Nah sekarang tuh kemarin aku updatein kan ikannya itu apa ya? Masih size 1 sentian, mungkin sekarang kayaknya udah 1,5 sentian menuju 2 senti deh kayaknya nih, gengs tuh. Nah terus aku penasaran juga, mereka ini harusnya kan udah mulai bisa makan sendiri. Nah tapi ini kayaknya kebantu kalau ini posisinya tuh semi outdoor gini ya, gengs. Jadi masih dapat cahaya, terus juga ada cahaya lampu juga. Nah ini itu bikin lumut-lumutnya kan cepet tumbuhnya, jadi kayaknya anak-anaknya itu juga makanin lumut-lumutnya gitu deh. Tuh nih indukannya nih sama ini. Aku bingung apa, kayaknya aku sifon dulu dikit-dikit tuh yang di pojokan sana, terus aku tambahin air dikit aja, harusnya masih aman sih ya, gengs. Terus baru kita kasih makan. Nah ini aku kan baru ngecek yang di sini. Nih aku spillin sedikit, mungkin nanti full reviewnya aku bakal bikin konten sendiri, karena hari ini aku mau nge-spill ke kalian biasanya aktivitas aku ngapain aja. Kadang banyak juga yang tanya, aku nggak tahu ya kenapa kalian kepo ya. Nah ini aku mau cek juga yang di satunya, gengs. Wah, seperti yang sudah aku duga, di sini udah full ngelumut ya, gengs. Cuma kita cek dulu anakannya masih aman apa enggak. Harusnya masih aman sih. Mana ya tadi aku lihat. Kayaknya ini juga harus dikuras nih. Bahaya. Lumutnya udah menggila. Oh, ada dah nih. Aman kok anak-anakannya. Tuh udah besar-besar ya. Aku rencana mau nyoba ngasih makan mereka pakai Artemia, gengs. Biasanya umur segini katanya sih udah bisa cacing sutra, tapi karena aku takut, kayaknya aku mau kasih Artemia aja. Kalau misalnya teman-teman yang apa ya, yang dekat rumahnya mungkin gampang tuh bisa cari kutu air tuh bisa, tapi kalau aku pribadi di musim yang kayak gini aku agak-agak takut, karena kan kondisinya lagi nggak enak. Jadi karena kutir itu kan tempatnya dia bukan yang arus deras gitu ya, jadi kadang masih ada sampah kayak gitu, tapi biasanya kutir itu di tempat yang bersih sih. Nah itu harus dibersihin dulu sebelum dikasih makan ke ikan, kalau nggak gitu takutnya dia bawa penyakit gitu loh. Oke, aman. Jadi rencana kita hari ini nguras Asiatica WS, terus bersihin ini ya, ambil aja kotorannya dikit, lumut-lumut yang dari ikan-ikan yang breedingan kita, baru kasih makan dan ngecek-ngecek ikan yang lain. Oke, skuy.
Ternyata tadi aku lupa soundnya tuh mic-nya belum aku nyalain. Jadi percuma aja ya aku ngomong tadi, aku dubbing aja lah ya ceritanya itu tadi ngapain ya gengs. Terus ini aku tinggal tunggu aja sampai agak pendekan, baru nanti kita sistemnya in out gitu buat bersihin ini. Airnya kan pasti kotor, ini kan aku karena nggak pakai substrat ya gengs, jadi kotorannya tuh nggak mengendap di bawah karena ikannya berenang-berenang ya, jadi apa namanya, kotorannya tuh terbawa air gitulah, jadi kelihatannya butek banget, tapi ya memang karena kotor sih. Tuh kita biarin aja seperti ini sambil ngecek-ngecek. Biasanya kalau misalnya aku ngurusin cuma nguras beberapa tank, karena kan langsung tank besar ya, kan ada tank-tank yang progresanku kayak 30-30 sama 20-20, itu kalau misalnya bener-bener full nguras itu bisa memakan waktu seharian full gengs, jadi bener-bener dari pagi sampai malamnya itu sampai jam 11-an gitu, 11-12 itu full nguras, dan itu memang nggak ngonten ya, bener-bener full, istilahnya kita bersih-bersih lah gengs. Nah berhubung hari ini yang aku kuras itu nggak banyak, kalau yang ini memang aku mau ganti full airnya, aku kuras karena sebenarnya kalau misalnya tank-tank yang ombyok kayak gini, jadi ikannya tuh banyak di sini, itu resiko banget kalau misalnya ini kan terutama nggak pakai filter atau biofoam gitu ya gengs. Nah makanya harus sering rajin dikuras. Kalau aku tuh ngurasnya paling sekitar kalau dulu ya sehari sekali, pas ikan baru dateng itu kan dia makannya masih banyak banget gitu ya, itu aku kurasnya sehari sekali, jadi cepet banget kotornya, buteknya ini. Tapi kalau akhir-akhir ini aku udah ngurasnya paling 3-4 hari sekali, tapi nggak mungkin lebih dari itu karena resiko banget kalau misalnya ngebiarin ikan itu di tank yang kotor. Nah itu nanti sebenarnya ikannya sih kuat-kuat aja, tapi habis itu tuh nanti dia kayak terserang penyakit gitu loh. Kalian masih ingat nggak sih yang dulu aku pernah ngeoperasi yang kayak ada jamur atau tumor atau kutilnya itu? Nah itu tuh salah satu penyebabnya karena ikannya itu terkontaminasi sama amoniaknya, jadi apa ya, bikin airnya tuh intinya kotor lah, jadinya ikannya tuh sakit kayak gitu. Apalagi posisinya kan ini semi outdoor ya gengs, kalau yang masih indoor tuh masih agak-agak aman, tapi tetap nggak bisa kalian apa ya, santai-santai gitu aja, tetap harus sering dicek karena hawanya tuh lagi nggak enak kayak gini, kayak musimnya tuh hujan, kadang sering hujan terus panas kayak gitu lah, pokoknya nggak jelas, istilahnya kan pancaroba ya gengs. Nah makanya di manusia aja itu tuh gampang bikin penyakit gitu loh, kayak kita kan kadang-kadang greges itu apa ya bahasa Indonesia, kayak panas dingin, gak enak badan. Nah ikan pun juga sama kayak gitu. Kalau kita kan berhubung hidupnya menghirup oksigen gini ya gengs, kalau ikan kan di air, makanya kita perlu banget ngerawat airnya. Ini aku kasih lihat ya. Kalau aku ya gengs, itu airnya itu kan kalian selalu tanya kok airnya itu bening banget. Ini aku kasih tahu rahasia air bersih dari Yums Aquatic. Nih, aku nggak kelihatan, bentar, kameranya aku siniin. Nih, ini aku selalu pakai tisu apa ya? Ini kayak tisu kain gitu loh, gengs. Kalau misalnya nggak kita pakein ini, kotoran-kotoran ini kan ini masih kesaring ya, kalau kita nggak pakai ini tuh nggak kesaring, makanya airnya tuh kelihatan butek kayak gitu. Aku selalu sedia ini ya gengs, karena ini kan sebenarnya berfungsi juga buat di dapur. Terus ya udah aku pakai juga buat di ikan-ikan aku, terutama buat nguras gengs, kasih tambahan pompaan air lagi. Terus posisiin di sini. Tuh.
agak ribet ya bun, ternyata ngevlog itu susah gengs. Nah ini kayak gini. Ini kalau misalnya ikannya besar-besar aman sih, kalau misalnya naruh selangnya tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya ikannya kecil-kecil, mending kalian posisi selangnya itu turun ke bawah gini loh. Nah terus mungkin ada yang kepo sama Studio Yums Aquatic. Studio Yums Aquatic itu nggak besar gengs ya, cuma ini ada makanan buat cemil-cemilan. Terus ini ada tank-tank kita, atas sama bawah tuh 30x30, terus ini 60x30. Ini ada Asiatica tuh ya, Asiatica. Dibilang bagus ya nggak bagus yang banget gitu ya gengs, tapi sebenarnya pas itu memang niatnya ini aku mau buatin dia ikan kontes, tapi memang ikan ini masih dalam perawatan ya gengs. Tuh mentalnya tuh ngeri. Terus di sini ada Auranti. Nih Auranti. Ini mungkin nanti bakalan agak aku edit apa ya, ISO-nya aku turunin dikit ya gengs. Nih ada Auranti. Terus kemarin ternyata ada yang tanya di TikTok itu, ini pakai filter apa? Ini pakai filter Candila Angelfish 600 AF 600. Ini produk bukan baru sih, dia tuh kayak reborn gitulah. Kalau yang sebelum itu kan hijau, yang ini biru. Yang hijau tuh ada kok, aku pakai di tank siklit tuh. Yang ini hijau. Parah. Nah terus kan sambil aku ngisi yang di depan, ini udah kelihatan butek banget ya geng. Jadi mau aku bersihin aja kaca depannya sama sifon-sifon dikit, terus tambahin air lagi. Nah terus ini kalian jangan salfok nih sama pompa air yang lagi menggantung ini. Karena ceritanya ini kan harusnya dia apa sih ya namanya, selangnya itu tuh di sebelah sini loh gengs. Tapi karena kabel olornya lagi dipakai, jadi mentok nih cuma di sini aja, makanya akhirnya ditariklah ke sini, terus dia menggantung gengs. Tapi karena pompa ini aman ya, apa sih, dia tuh nggak berisik gitu loh gengs. Jadi meskipun kena kaca atau kena apa sih namanya ini, dari besi holonya, dari rak ini, dia tuh nggak berisik loh, asli beneran ya. Makanya tuh suka pakai ini, nggak berisik gitu lah. Kalau ini suara berisik air dari situ, dari filter talang yang di tank besar guys. Ini aku mau ngasihin tahu kalian kalau andrau aku yang satunya itu ada dua pasang yang mereka itu udah apa ya, udah akur kayak gini. Jadi udah nggak berantem lagi, tapi kemana-mana tuh maunya dempet terus nih berduaan. Nah ini cepat banget ya, dia pas itu masih size berapa pas itu ya, 6 sentian ya, 6-7 sentian, aku juga agak lupa. Pokoknya di konten yang sebelumnya kalian bisa cek. Sekarang udah sebesar ini besarnya udah berapa ya, tuh sekitar gini nih, sekitar sepanjang telunjuk aku. Oh ya bener, sekitar sepanjang telunjuk aku. Jadi mungkin ini udah 10 sentian ya, kita sekitar segituan. Semoga aja mereka cepetan jadi ya gengs, cepetan punya momongan. Nah di sini nih ada Stewarti gengs. Nih Stewarti ini aku pakai hitam-hitam, belakang kanan kiri hitam, karena memang aku lagi ngejar ini ketebalan dotnya tuh, agak susah ya. Nah kok kenapa nak mukamu blur? Tuh kayak gini. Ini kita arahin ke sini dulu tuh. Ini kalau misalnya aku pindahin di apa ya, polosan, dia masih agak pudar banget. Cuma aku suka karena warnanya udah biru banget, makanya aku masih keep karena aku masih suka. Terus di sini juga ada Stewarti. Ini Stewarti sama juga treatmentnya pakai hitam-hitam kanan kiri, terus lampu kalau bisa, kalau misalnya di doff-doffan itu aku usahain sering nyala lah lampunya, biar apa warnanya tuh cerah kayak gitu guys. Ini
karena kena ini ya. Tuh, dari sini aja lah kelihatan kalau agak jauh. Di sini lampu juga nggak 24 jam sih, kadang-kadang aja nyala. Tapi memang kalau misalnya dwarf aku usahain lampu itu sering nyala, tapi nggak sampai 24 jam juga, karena biar nggak ngelumut lah. Sebenarnya bisa sih diakalin kayak pakai ketapang gitu, ketapang tipis saja. Fungsinya biar memperlambat pertumbuhan alga. Tapi ini sewartiku aku treatment beningan. Untuk kayak di rimnya aku pakai pelet aja sih. Penambah warna. Tuh, lucu sekali. Ya, di sini ikan treatmentan juga. Di sini nih sewarti yang tadi ya, gengs, yang aku suka banget. Anaknya lucu. Tapi sayang tanknya berlumut sekali besti, jadi perlu kita bersihkan biar enak lah tampilannya ya cuy. Ayo cuy, lagi cuy. Kalau yang ini aku memang cuma pakai background belakang aja yang hitam nih guys, yang seperti bisa kalian lihat kanan kiri dia bening polos, jadi langsung melihatnya tembok ya. Terus kalau ini tuh sebenarnya langsung ke tank sebelahnya, jadi aku sekat kadang tuh aku selalu sempetin waktu sekitar, karena ini ada banyak, paling per ikan 5 menitan lah kita bagi ya harinya. 5 menitan buat mainin kayak gini, faring-faring, pokoknya lari ke kanan ke kiri begitulah. Atau kalau misalnya kita nggak perlu flaringin dari dari depan kaca kayak gini, kita mainin aja nih kayak gini. Tuh ikannya juga ngerespon kok. Oh ya, ini aku pakai substrat ya, gengs. Jadi cara aku buat mempertebal dotnya itu kayak tadi. Ini aku pakai 2 cara, makanya aku lihat dulu mana yang oke. Atau di tiap ikan kan kadang juga beda-beda ya. Kalau yang ini pakai background kanan kiri belakang hitam. Terus ini nggak pakai substrat, tapi dia memang berwarna hitam. Itu aku skotlet. Terus karena ini aku pakai tank Bahari ya. Bahari itu ini alasnya dia tuh kayak putih ya, nggak putih gitu, pokoknya kayak agak keputih abu-abuan. Makanya nih aku kasihnya itu belakangnya yang hitam, terus substratnya itu hitam tuh, full hitam. Ini kalau misalnya kalian lihat ada putih-putihnya, mungkin itu kecampur kecampur kotoran-kotoran lah kayak gitu. Makanya kita lihat perkembangannya gimana. Harapannya sih aku memang nggak ngefullin hitam untuk naikin di warna biru dan oranye, jadi biar lebih cerah gitu aja. Sama mainnya lampunya sih nggak boleh sering-sering mati. Jadi kalau misalnya yang aku pelajarin di dwarf itu, nggak tahu ya, mungkin tiap orang dan tiap lokasi beda ya, gengs, treatmentnya, atau tiap keepers punya caranya sendiri. Kalau aku pokoknya perhatiin di dwarf itu, kalau misalnya dia nggak sering terkena cahaya, dia itu warnanya agak kusam. Makanya memang mainnya kalau misalnya yang indoor ya, kalian main inilah, atur waktu kapan dia kena cahaya kayak begitu. Terus di sini aku ada limbata. Ini limbata. Oke, aku belum review jadi sedikit aja nge-spill. Nah, ini juga ada limbata yang jumbo, nggak jumbo-jumbo banget sih. Ini nggak sampai 20 cm. Apa nyampe ya? Ya pokoknya sekitar segituan. Ini limbata terbesar yang aku punya untuk saat ini. Karena dulu aku sebenarnya punya limbata yang ya standar banget lah. Itu dulu aku punyaan aja gitu. Nah, ini dia warnanya hitam sekali, gengs. Ini aku lagi mentreatment mentalnya supaya dia tuh ngikut nih ya, kayak gini ya, ngikut dia respon sama tangan. Tapi kalau misalnya buat flaring gitu masih belum. Gak tahu ya, apa memang dia tipikalnya seperti itu ya, gengs. Nah, ini aku waktu itu
habis yang mancing sama Om Oscar, pas kita ngonten limbata tuh gengs, kalau misalnya kalian ngecek di konten berikutnya. Nah ini limbatanya punyanya Om Oscar, ini tutupannya Om Oscar. Terus aku dibawain oleh-oleh. Aku suka banget ikan ini karena cakep buat display. Terus ikannya juga hitam banget. Sayangnya memang mentalnya kurang responsif, yang apa ya, kurang galak lah istilahnya. Cuma ya gitu sih, asiknya dia masih respon sama tangan. Ini yang kemarin kita buka paketnya Indonesia Channel Maru Squad, nih aku belum sempat pakai. Terus cek ke sini nih, aku ada produk-produk yang mau aku pakai sih, tapi belum sempet, masih beberapa doang yang udah aku pakai. Nih ada pompa, ini pompa yang tadi aku bilang, yang tidak berisik meskipun menggantung seperti harapan. Terus nih, nah ini ada pompa ini, ini apa namanya, ini buat apa ya, buat filter talang bisa. Terus ini ada lampunya Candila. Ini juga, oh ini nih aku kepo banget, nih ada apa namanya, kayaknya Candila juga ini, tapi buat 6000 LPH, liter per hour, itu buat kolam-kolam atau yang besar-besar tuh ya. Ini ada lampu juga nih, aku belum cobain. Ada juga nih lampunya Candila yang buat aquascape, karena aku masih belum setting aquascapeku, belum aku coba. Ini banyak banget yang belum udah aku belanjakin tapi aku belum sempat coba. Ini juga ada filter internal ya, yang nanti ada air mancurnya. Oke, seperti ini bestie. Udah lah, pokoknya tunggu aja lah kontennya. Aku sebenarnya nggak meniat mengkonten sih, tapi karena sudah terlanjur masuk sini. Oh iya, ini nih tuh ada biofilter juga. Ini sebenarnya aku pakai di sini. Suara berisik ini tuh dari sini. Oh iya, terus ada lagi nih gengs, aku mau kasih tahu Asiatica Platinum yang pas itu kita beli dari Bang Fish. Ini tuh udah besar-besar ya. Ini karena aku taruh di tank ukuran berapa ya? Ini dibilang 1 meter juga nggak nyampe sih, mungkin 80 ya, sekitar 80 cm-an, hampir 1 meter tapi nggak nyampe 1 meter. Nah ini kan aku pas itu beli 5 ya gengs ya, tuh. Terus ternyata ini aku perhatikan mereka itu size-nya kayak ini loh, ada yang paling besar sendiri dan ada yang kecil sendiri. Kayaknya ya ini memang yang makannya paling lahap dan paling aktif tuh. Ini ya, warnanya putih cemerlang seperti masa depan kita. Nggak, aku ngomong apa sih? Dah tuh ya, dia pose tuh di depan. Nih si platinum, si paling platinum nih gengs. Tuh yang apa namanya, kepalanya hampir nutup itu yang ini nih, yang agak kecilan ini. Tuh, kalau yang satunya, yang lainnya tuh kayak masih ada hitam-hitamnya gitu loh gengs, tuh kayak gini. Lucu kayak panda. Ini sebenarnya mau aku taruh di aquascape, tapi ya itu tadi aku belum sempet juga. Padahal produk-produk untuk penunjang aquascape-nya tuh udah aku siapin, tapi ya karena kita belum ada waktu ya gengs. Next mungkin nanti aku bakalan updatein ke kalian. Tuh, aku sampai sekarang nggak ngerti sih mana yang jantan, mana yang betina. Tapi memang di persiklitan itu kayak parrot itu juga termasuk siklit ya geng. Jadi kalian kan pas itu aku lihat ya ada yang komen mirip parrot fish, atau di tempat aku dibilang parrot fish ya, karena memang ini parrot gengs. Tuh. Tapi karena untuk yang varian ini yang bentuk dan warnanya seperti ini namanya blue polar, blue gobel, yaitu ya
Aku agak lupa tuh nama-namanya karena varian Secret tuh banyak banget nih, gengs. Terus apa lagi ya, gengs? Di sini aku kan udah bersih ya tuh asiatikanya. Terus ini limbatanya aku gelapin dulu supaya mereka nggak terlalu stres. Ya, di sini ada si red. Ini masuknya rasanya udah junior, pas itu junior sih, sekarang harusnya udah senior ya, gengs. Aku belum ukur kering dia juga. Ini dia punya riwayat yang unik banget. Jadi dulu dia itu selalu gosong. Aku belum bisa share ke kalian gimana caranya aku bikin dia itu sekarang udah balik merah merona, karena kadang dia itu masih agak-agak gosong gitu. Jadi next kalau misalnya aku udah nemu yang oke, aku bakal sharing ke kalian, karena berarti pengalamanku udah bisa dijadikan pelajaran buat kalian. Tapi balik lagi ya, guys, kalau misalnya Maru mah dia macam-macam treatment sih. Nah, di sebelahnya si gosong tadi, si ikan yang selalu gosong, aku bilang sekarang udah mulai oke, dia itu warnanya mulai nge-up. Ini ada si red seniorku, gengs. Tuh, ini yang dulu sering banget aku kontenin, terus dia juga yang selalu ikut kontes di kelas senior, gengs. Tapi aku memang sekarang udah jarang banget turun di kelas senior, karena kalau senior itu jarang banget ya kontesannya. Nggak tahu nih kenapa sih, teman-teman panitia tolong dong atau peregulasian diramaikan ikan-ikan junior, senior, jumbo, karena ikan-ikan junior, senior, jumbo tuh asli cakep banget. Itu kayak pas lagi matang-matangnya mereka, bunga berlimpah, warna merona, ya nggak sih? Jadi asik aja kalau ngelihat yang pas size-nya besar gini kan, keren gitu ya, gengs. Karena aku dulu awal suka Maru itu karena aku lihat di size yang besar itu. Ini masih agak kakek ini dia masih agak kagok ya, gengs, karena aku nyalain lampunya tadi, aku matikan. Iya, aku mau nunjukin siklitnya ya, gengs. Nih, siklitnya di bawah sini. Tapi sorry ya, masih agak butek gitu. Nih, makin cantik ya, gengs. Tuh, kalian bisa lihat finnya, gila sih. Ini mah mirip red Maru. Red Cichlid, karena ini memang red jewel Cichlid, gengs. Tuh, ini aku tambahin rumah-rumahan. Kayaknya aku mau tambahin lagi rumah-rumahannya mereka. Sebenarnya waktu itu Cichlidku sempat nelor, gengs. Terus aku bukan lupa sih, kayak aku pengen lihat kalau misalnya dia itu masih dalam komteng kayak gini, bisa nggak sih tumbuh, maksudnya mereka untuk jaga anak-anaknya. Karena yang kita tahu Cichlid itu kan teritorial banget ya, gengs. Jadi ya aku pikir nggak masalah gitu awalnya, tapi ternyata telurnya dimakanin sih, gengs. Aku nggak tahu dimakanin sama induknya atau sama Cichlid yang lainnya yang menjadi predator si anak-anakannya. Ini, oh ya, aku sekarang kayaknya udah ngerti sih, gengs, mana yang jantan, mana yang betina. Jadi kalau misalnya warnanya nyolok banget kayak gini, ini cantik banget ya, ini jantan nih, gengs. Tapi kalau yang betina, ini pasanganku kemarin tuh yang nelor. Nah tuh, yang betina dia tuh warnanya di di pipi dan badannya itu kan kayak ada sparkling dot blue, kayak ya, makanya aku bilang kayak galaksi ini, kayak ini nih. Nah, kalau yang betina itu kurang banyak gitu loh warnanya, malah cenderung kayak polos gitu, tapi tetap ya cantik di bagian fin-finnya itu ada. Kalau misalnya yang jantan tuh udah dijamin warnanya cantik banget tuh. Cantik nggak sih? Kalian nggak minat nih pelihara persiklit-siklitan? Cichlid tuh jenisnya banyak banget loh, gengs, dan warnanya tuh asli cantik-cantik. Kalau misalnya buat buat pajangan-pajangan itu pelihara Cichlid, wah mantep banget sih. Yoi, gengs. Kalian penasaran nggak sih? Aku udah lama nggak updatein progresan aku ya, maru-maruan. Tak intip-intip dikit lah ya. Aku belum share karena
karena sejujurnya aku lagi belajar banyak banget gengs, makanya aku jarang banget ngeposting di YouTube ya, khususnya untuk aku treatment permaruan. Karena ya pokoknya selama kita menjadi keepers dan progressor itu setiap hari kita belajar gengs. Makanya nanti ya kalau misalnya aku udah ready untuk sharing ke kalian, aku bakal sharing tentang permaruan. Tapi sebagai spill, tolong dong kalian komen di bawah apa sih yang kalian kepo dari maru-maruan, siapa tahu aku bisa jawab, ya enggak? Nah ini asiatikanya udah bersih ya gengs. Tadi andraonya juga udah aku kasih makan cacing tuh, karena habis ngasih makan limbata yang perperan, sekalian perperan semuanya aku kasih makan. Terus ini aku mau kasih makan mereka tuh, kayaknya refleks dari ini aja nih. Kita kasih makan dulu gengs. Ini biasa kita gini ini. Allahumma, ternyata ngevlog susah ya gengs. Belum berbakat nih saya nih. Tapi kalau misalnya kalian suka sama konten-konten aku seharian ngapain, aku bakalan sering updatein deh buat kalian kalau misalnya kalian suka. Atau misalnya kalian bisa kasih aku referensi, kalian kasih tahu lah Kak Yums bagusan gini atau gimana, beli apa, kayak biar untuk memudahkan aku kalau misalnya pas take sendirian ya gengs. Sisa sekali besti, ini udah aku ambilin jangkriknya. Jangkrik kering, jangkrik pack. Kok jangkrik pack? Jangkrik pack. Bodoh deh. Gimana ya? Nih pokoknya tuangin dulu aja lah. Nah ini mereka pada makanin ya. Tuh, jadi memang aku ngasihnya tuh biasanya 1 genggam aja. Cukup buat segini, mungkin pokoknya setiap baru habis itu aku tambahin lagi dikit sampai mereka nanti nggak mau makan lagi gitu loh gengs. Nah enaknya apa sih kalau misalnya kalau kita mau ini nggak sering kotor, kalau pakai pelet itu kan cepet banget ya gengs kotornya, kayak apa ya, cepet butek lah airnya itu. Kalau misalnya kita pakai kayak pakan hidup, terus kayak gini ya, nih jangkrik kering nih, si jangkrik itu dia juga nggak ngotorin banget gitu loh. Jadi makanya aku masih aman buat nggak nguras berapa ya tadi, 4 harian lah segituan. Karena ini kan bisa kalian lihat itu padat banget nih penduduknya ya besti di sini. Jadi memang harus sering menguras karena kita nggak pakai perfilteran atau biofoaman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau keep cana nggak yang ombyok gini ya, yang kalian keep single tank itu masih aman kok. Kalian itu nggak harus pakai filter, tapi memang kalau misalnya kalian mau yang terbaik buat ikan kalian mah kasih aja filter, toh kalian nggak rugi-rugi banget kok, maksudnya nggak sering-sering nguras ya kan, air jadi pakainya tuh air lama tuh. So itu tadi gengs cerita ya huru hara Yums Aquatic. Kalau misalnya di rumah itu ngapain, ini nggak sampai seharian sih. Kalau misalnya aku bikin konten seharian, wah gila sih, itu padat banget jadwalnya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pas ngehubungin aku agak susah, aku memang paling amannya ya kalau misalnya kalian mau ngontak aku tuh malam aja deh, setelah maghriban tuh aku biasanya baru ngecek HP. Tapi kalau misalnya dari pagi sampai malam ya maghriban gitu aku bakal full ngurusin ikan. Jadi thank you banget udah ngikutin konten aku hari ini. Semoga itu menjawab kekepoan kalian di Yums Aquatic itu aku ngapain aja, atau ya kegiatan aku biasanya itu ngapain. So thank you. Oh ya, di bawah itu ada klik thanks ya kalau misalnya kalian, ini aku minta tolong banget bantuan support biar konten-konten Yums itu semakin berkembang dan makin oke lagi sesuai yang kalian butuhkan. Jadi jangan lupa kalian subscribe, karena aku di subscribe aja sudah happy.